Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Sama-sama kita naikkan pujian ini. Yang di studio juga mari nyanyi sama-sama. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus memenuhi tempat ini, membuat damai di hidupku. Katakan kasih dari surga. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Katakan kasih dari Yesus. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Katakan mengalir, mengalir. Kasih dari tempat tinggi, mengalir. Kasih dari tahta Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hatiku. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, bahkan nafas kita pun hanya adalah pemberian daripada Tuhan. Hanya kasih-Nya sehingga kita boleh ada sebagaimana kita ada pada malam hari ini. Kita diundangnya untuk boleh datang ke hadirat-Nya, untuk boleh menikmati kasih setia-Nya Tuhan. Oleh sebab itu kita siapkan hati kita untuk kembali diperbarui oleh firman Tuhan. Kita angkat pujian ini. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Katakan mengalir, mengalir. Kasih dari tempat tinggi, mengalir. Kasih dari tahta Allah Bapa, oh, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hatiku, mengalir. Kasih dari tempat tinggi, amin. Terima kasih Tuhan. Mengalir. Kasih dari tahta Allah Bapa, oh, mengalir, oh, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hatiku. Mari rasakan hadirat Tuhan. Anak-anak Tuhan dimanapun Anda berada, mari rasakan kasih Tuhan mengaliri hidupmu, mengaliri hatimu. Hati yang keras yang lembutkan kembali. Oh, terima kasih Tuhan. Sungguh Kau baik Bapa. Kami merasakan kasih-Mu Tuhan Yesus. Kami merasakan jamahan-Mu Bapa. Kami tidak takut menghadapi persoalan kami Tuhan, sebab Kau memberikan kami roh berani Bapa. Terima kasih Tuhan. Kau terlebih dahulu berjalan di depan kami Bapa. Oh, haleluya Yesus. Terpuji nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan.
siapkan hatimu untuk mendengar firman Tuhan. Katakan mengalir. Mengalir kasih dari tempat tinggi. Mengalir kasih dari tahta Allah Bapa. Oh, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hatiku. Rasakan kasih Tuhan. Mengalir kasih dari tempat tinggi. Mengalir kasih dari tahta Allah Bapa. Mengalir, oh mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hatiku. Mengalir kasih dari tempat tinggi. Mengalir kasih dari tahta Allah Bapa. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hatiku. Mengalir memenuhi hatiku. Kami undang hambanya. Mengalir kasih dari tempat tinggi. Ibu Pendeta Yolanda Makasugal. Tahta Allah Bapa. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hatiku. Silakan hambanya. Mengalir memenuhi hatiku. Kita rasakan hadirat Tuhan. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur punya Allah yang hebat, luar biasa seperti Yesus Kristus Tuhan. Allah yang kasih-Nya tidak pernah berakhir dalam hidup kami. Allah yang tidak pernah memalingkan wajah-Nya dari kehidupan kami. Bahkan ketika kami sedang jahat-jahatnya di hadapan Tuhan, Engkau tetap sabar terhadap kami Tuhan. Di malam hari ini, di hari Minggu yang luar biasa indah ini Tuhan, kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami bermohon dengan kuasa-Mu yang luar biasa itu, Engkau menjamah, melawat dan mengubah hidup kami Tuhan. Buka pikiran setiap kami, terangi mata hati kami, ajari kami akan firman-Mu. Dan mampukan kami juga untuk bisa melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Kuasai ruangan ini Tuhan. Bahkan kuasai jemaat-Mu yang saat ini sedang menyaksikan live streaming ini. Biarlah kiranya Tuhan kami percaya ketika mereka terundang dan mereka membuka link ini, mereka menikmati ibadah ini, maka sesungguhnya Tuhan sedang berkata-kata bagi setiap kami yang menyaksikan siaran ini Tuhan. Kami berdoa bekerjalah dengan luar biasa Tuhan. Sebab kami tahu karya-Mu dahsyat hebat dan sangat-sangat luar biasa. Hamba-Mu berdoa biarlah kiranya Engkau menolong ketika hamba-Mu menata layankan firman ini. Biarlah kiranya Engkau juga menguasai hidup hamba-Mu. Supaya apa yang muncul di hati dan pikiran serta keluar dari bibir, mulut, lidah hamba-Mu yang terbatas ini. Semuanya bersumber daripada kebenaran Tuhan saja. Sehingga kami diluputkan dari penyesatan dan kesesatan. Kami kuat teguh di dalam Tuhan Yesus. Dan biarlah kiranya hidup kami adalah hidup yang berbuah dan memuliakan nama Tuhan. Segala kuasa yang bukan datang dari Tuhan, yang membuat kami kehilangan sukacita beribadah, yang membuat kami kehilangan berkat daripada firman Tuhan, ketegar tengkukan, hati yang keras, kesombongan, kami ikat dan Kau patahkan dalam nama Yesus. Dan melepaskan kuasa Tuhan bekerja seluas-luasnya. Sehingga tidak ada satupun dari antara kami yang terlewatkan oleh kasih kuasa Tuhan.
Berbicaralah bagi kami dan bagi kebaikan kami ya Tuhan. Kami siap menyambut firman-Mu dengan hati yang mengucap syukur. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Shalom, shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Dan malam hari ini Bapak Ibu Saudara, saya ganti dulu ya. Ada arahan dari kru untuk mengganti cover daripada mic. Ya, baik Bapak Ibu Saudara, mari kita buka Alkitab kita yang terambil dari Efesus pasalnya yang keempat ayat 13. Efesus 4 ayat 13. Dan demikianlah firman Tuhan Bapak Ibu Saudara, dikatakan bahwa sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh ya Bapak Ibu Saudara, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Yang berbahagia adalah kita yang membaca, merenungkan dan melakukan setiap firman Tuhan dalam hidup kita pribadi lepas pribadi. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, baik yang ada di tempat ini maupun di tempat masing-masing di rumah kita, ada sebuah standar yang ditentukan oleh Allah bagi kehidupan kita orang Kristen. Kalau kita baca dari Alkitab ini Bapak Ibu Saudara, ada sesuatu yang dituntut oleh Allah bagi kita. Ya, kita tidak bisa menjadi orang Kristen yang stagnan. Tidak bisa menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja. Kita tidak bisa menjadi orang Kristen yang justru bonsai, ya Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena panggilan Tuhan atas setiap kita orang beriman adalah bertumbuh di dalam kepenuhan akan Allah. Sehingga Bapak Ibu Saudara, suka tidak suka, mau tidak mau, dituntut dalam kehidupan kita sebagai orang beriman, yaitu sebuah perubahan kehidupan. Dulu barangkali kita memang kanak-kanak. Tetapi selanjutnya Tuhan menuntut kepada kita, semakin banyak kita menikmati makanan-makanan rohani yaitu firman, maka seharusnya Bapak Ibu Saudara, hidup kita juga terlihat perubahan. Perubahan itu bukan slogan biasa, perubahan itu bukan hanya hebatnya kita menulis tentang Tuhan, tetapi perubahan itu dapat dilihat dan dirasakan dalam hidup kita. Kita nggak perlu buat-buat dalam perubahan ini, ya Bapak Ibu Saudara. Sebab sesuatu yang dikerjakan oleh Allah itu pasti akan menjadi berkat bagi banyak orang. Nah Bapak Ibu Saudara, berbicara tentang kedewasaan, tentu ini bukan bicara tentang jasmani atau kedewasaan biologis, ya Bapak Ibu Saudara. Tetapi ini semata-mata berbicara tentang kedewasaan rohani. Sehingga Bapak Ibu Saudara, ini ada kaitannya dengan seberapa banyak, seberapa sering, seberapa intens, seberapa besar Allah dan firman-Nya menguasai hati dan kehidupan saudara dan saya. Kalau kita mengukur orang secara biologis tentu gampang diterka, gampang dikira-kira. Misalnya ya Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat rambutnya sudah ubanan, giginya udah pada ompong, pakai gigi palsu. Kita sudah bisa menebak kira-kira usia orang ini sudah banyak. Ya langsung ketahuan. Atau anak-anak yang baru belajar jalan Bapak Ibu Saudara ya. Lagi tertati-tati belajar jalan. Kita langsung bisa mereka-reka. Kira-kira anak ini sudah jalan 1 tahun. Ya kurang lebih. Tetapi berbeda dengan kehidupan rohani Bapak Ibu Saudara. Tidak ada satu manusia pun yang bisa mengukur kehidupan rohani ini dengan sekali lihat gitu ya. Perlu waktu Bapak Ibu Saudara untuk bisa kemudian kita bisa menilai, mengambil kesimpulan bahwa oke, orang ini ternyata memang sudah bertumbuh di dalam Tuhan. Sudah ada kedewasaan rohani. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena pertumbuhan rohani itu adalah sebuah proses yang juga tidak mudah dan tidak bisa cepat Bapak Ibu Saudara ya. Ada yang cepat, ada yang juga prosesnya lambat sekali. Tetapi apapun itu tetap berproses untuk menjadi bertumbuh memuliakan Allah. Nah Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kedewasaan dalam rohani ini Bapak Ibu Saudara
tentu tidaklah juga menjadi sesuatu yang mudah bagi kita orang percaya. Kenapa? Karena iblis juga selalu berusaha menggagalkan seseorang untuk bertumbuh dalam kepenuhan Allah. Iblis juga tidak tinggal diam Bapak Ibu Saudara. Iblis juga selalu berusaha untuk membuat kita gagal melakukan firman. Ya. Iblis juga sedang berupaya untuk membuat kita menjadi lawan Allah. Makanya Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan kekristenan, dalam kehidupan beriman, kita tidak bisa hanya sekedar menjadi orang Kristen. Kita harus benar-benar sungguh-sungguh mencari Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh mencari kebenaran Allah dalam hidup kita. Kalau cuma menjadi orang Kristen yang stagnan Bapak Ibu Saudara, maka sesungguhnya kita tidak akan pernah mencapai apa yang diminta oleh Allah untuk kita hidupi dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu Saudara, dewasa berarti tidak lagi menjadi anak-anak. Kalau kita perhatikan nih, karakter atau kebiasaan anak-anak itu Bapak Ibu Saudara, yang pertama gak sabaran. Anak-anak itu kalau minta harus ada, ya kan? Saya juga dulu punya anak kecil begitu Bapak Ibu Saudara. Bahkan dulu nih saya harus mengakui, dulu saya suka bohongin anak saya karena mereka belum bisa membaca gitu ya. Jadi waktu masih kecil-kecil umur 3 tahun, 4 tahun Bapak Ibu Saudara, setiap ke mall selalu pengen beli ini, beli itu, beli ini, beli itu. Mami itu, mami beli itu, mami beli ini. Jadi suka ada tulisan-tulisan ya kalau di tempat mainan anak itu apa namanya, pecah berarti membeli, kan suka ada gitu tuh kalau main-mainan. Saya suka bilang sama anak saya, tuh lihat ya tulisannya ya nak, tidak untuk dijual. Kenapa? Karena anak saya nggak bisa dibilangin Bapak Ibu Saudara. Anak kecil itu sifatnya pokoknya kalau sudah mau harus ada. Itu sifat kekanak-kanakan, satu ya. Yang kedua, anak kecil itu punya sifat apa? Egois. Pokoknya dialah yang paling benar. Pokoknya dialah center, pusat dari segala sesuatu. Bodoh amat sama yang lain. Gitu ya. Itu sifat kekanak-kanakan. Yang berikutnya Bapak Ibu Saudara, sifat kekanak-kanakan yang paling sering kita perhatikan adalah ngambekan. Ya, orang Kristen kalau masih anak-anak nih punya 3 ciri ini Bapak Ibu Saudara. Ya, tidak sabaran orangnya, egois, terus ngambekan. Ini yang bahaya Bapak Ibu Saudara. Makanya kenapa Tuhan minta kita bertumbuh menjadi orang-orang Kristen yang dewasa dalam rohani. Karena sifat ini tidak membangun. Sifat ini tidak jadi berkat Bapak Ibu Saudara. Orang yang tidak sabaran itu Bapak Ibu Saudara biasanya sangat mudah bersungut-sungut. Ketika dia tidak mendapatkan apa yang dia harapkan. Ketika Tuhan berkata nanti, maka dia akan menghujat Tuhan, dia akan mengumpat Tuhan, dia akan bersungut-sungut kepada Tuhan. Buset, gua udah belajar, gua udah berdoa, ini kepala udah di bawah, kaki di atas, udah nungging segala macam gaya doa, udah baca Alkitab, udah pergi ke gereja, tapi jawaban Tuhan gak pernah datang. Mulai persungutan, kenapa? Karena gak sabar. Kekanak-kanakan itu adalah salah satu sifatnya gak sabar Bapak Ibu Saudara. Kita belajarlah dari bangsa Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir, Bapak Ibu Saudara, mental budak mereka itu sudah kurang lebih ratusan tahun. Sehingga mereka itu sudah terbiasa biar menderita yang penting hidup enak. Gitu ya. Nah orang Kristen itu kan Tuhan rancang gak kayak begitu Bapak Ibu Saudara. Sudah sudah harus terlatih kita untuk senantiasa sabar menanti janji Tuhan digenapi atas hidup kita. Apa yang sedang saudara harapkan saat ini? Apa yang sedang saudara gumulkan saat ini? Apa yang sedang saudara doakan saat ini Bapak Ibu? Ya. Naikkan dengan hati yang percaya dan penuh pengharapan bahwa someday and somehow, suatu hari dan entah bagaimana caranya, Tuhan akan menjawab setiap pergumulan doa kita. Sifat kekanak-kanakan yang pertama itu Bapak Ibu Saudara gak sabaran. Sehingga banyak sekali orang kemudian meninggalkan Allah karena gak sabar. Gak sabar menunggu kesembuhan, mereka pergi cari dukun. Gak sabar pengen punya keturunan, mereka pergi cari dukun. Ketidaksabaran membuat orang kemudian menjadi lawan Allah. Ini salah satu sifat kekanak-kanakan yang ditentang oleh Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, egois.
Egois adalah salah satu karakter yang sangat-sangat tidak menjadi berkat bagi banyak orang. Kenapa? Orang egois itu mementingkan dirinya sendiri, tidak peduli dengan orang lain. Padahal Tuhan memanggil saudara dan saya untuk jadi berkat bagi banyak orang. Ya. Terserah lu lah, masalah lu. Yang penting gue sih asik. Yang penting hidup gue enak. Terserah lu mau sengsara kek, bodo amat. Gak bisa begitu Bapak Ibu Saudara. Tuhan gak panggil kita untuk jadi orang-orang yang tidak punya perasaan seperti itu. Ya, kenapa? Karena kasih itu luar biasa. Sudah bicara tentang kasih itu berarti bicara tentang pengorbanan. Kasih itu harus bisa melepaskan keakuan kita. Coba bayangkan kalau Tuhan Yesus tidak punya kasih Bapak Ibu Saudara. Seperti lagunya Bang Victor tadi ya kalau kita dengarkan. Jadi apa kita? Tapi karena kasihnya yang luar biasa dia mau mati bagi saudara dan saya. Minggu depan kita akan merayakan Jumat Agung, kematian Tuhan Yesus. Sebuah peristiwa yang luar biasa yang boleh diterima oleh setiap orang yang percaya kepada Yesus. Yaitu kerelaan Tuhan melepaskan haknya sebagai Allah yang luar biasa. Masuk menjadi manusia yang terbatas, yang mengalami sakit, lapar, penderitaan, dihina, dicambuk. Untuk siapa? Untuk saudara dan saya. Kasih itu bicara tentang sudah tidak ada lagi keakuan yang harus dipertahankan sebagai sebuah harga diri yang luar biasa. Orang yang di dalam Kristus Bapak Ibu Saudara akan punya kerelaan untuk menanggalkan keakuannya. Yang penting orang lain menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lewat apa? Lewat karakter dan sikap hidup kita. Dan sikap anak-anak yang ketiga adalah ngambekan. Ini lagi Bapak Ibu Saudara, ini paling banyak merusak kehidupan anak-anak Tuhan. Tersinggung sedikit ngambek. Ya, tidak sesuai dengan harapan ngambek. Tidak dapat apa yang dia inginkan ngambek. Pindah gereja, pindah persekutuan. Tidak mau lagi berteman dengan orang-orang yang lain. Ngambekan, sensi banget Bapak Ibu Saudara. Kalau anak zaman sekarang bilang baper. Apa-apa bawa perasaan. Itu adalah sifat kekanak-kanakan. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita, hidup kita ini harus bertumbuh jadi orang dewasa. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena memang kehidupan kekristenan itu adalah kehidupan yang disaksikan oleh banyak mata. Dilihat oleh banyak orang. Suka tidak suka sebagai orang Kristen Bapak Ibu Saudara, kita akan dilihat, dinilai. Ya. Sedangkan lagu dunia aja ada yang bilang, jangan kau salah menilaiku. Ada kan ya? Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, suka tidak suka sebagai orang percaya kita akan dinilai. Kita akan diperhatikan, dilihat semua gerak-gerik kita. Apalagi yang sudah mengaku hamba Tuhan. Nah firman Tuhan hari ini Bapak Ibu Saudara, saya mau sharing paling tidak ada beberapa hal ya. Kekurangan atau masalah kekanak-kanakan yang dihidupi oleh orang Kristen. Yang pertama itu Bapak Ibu Saudara, paling tidak orang ini rentan ya. Rentan terhadap godaan. Anak-anak itu gampang banget dibodoh-bodohin. Ya, makanya kan firman Tuhan bilang kamu jangan bodoh. Supaya jangan diperdaya, jangan ditipu dengan ajaran-ajaran palsu, ajaran-ajaran sesat. Makanya kita harus belajar, bertumbuh menjadi dewasa. Untuk mengenal siapa Allah yang benar, siapa Tuhan yang benar. Dan teguh di dalamnya. Ya, Bapak Ibu Saudara. Orang-orang yang kekanak-kanakan itu gampang banget. Gampang banget dibohongi. Ya. Saya ingat dulu ketika masih kecil ya Bapak Ibu Saudara. Itu tadi contohnya anak-anak saya. Tidak untuk dijual. Anak saya kan ya namanya anak percaya sama mamanya. Ya iya aja. Oh nggak dijual ya mam. Iya nggak dijual. Nah padahal tulisannya bukan itu. Ya itulah sikap polos. Ya anak-anak itu gampang banget. Ya, makanya Bapak Ibu Saudara perlu kita makanan-makanan keras ya supaya kita dapat membedakan mana yang baik
dan mana yang tidak baik. Mana yang berkenan kepada Tuhan dan mana yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan orang yang bisa mencerna makanan keras itu bukan anak-anak, tetapi orang-orang yang sudah dewasa rohani. Kalau anak-anak rohani makanannya bubur, itu Alkitab mencatat. Sementara orang-orang dewasa makanannya makanan keras. Kenapa? Supaya dia dapat membedakan. Ini kayaknya bukan kehendak Tuhan deh. Ini tidak bersesuaian dengan Tuhan. Maka dia tidak akan ikut-ikutan terlibat dalam ketidakbenaran. Ya Bapak Ibu Saudara. Yang kedua yang saya bisa tangkap kalau sifat kekanak-kanakan itu jadi tidak produktif. Ya, mandek, tidak ada hasil dalam hidupnya. Ya begitu-begitu aja. Berhasil enggak berhasil juga iya. Tidak produktif Bapak Ibu Saudara. Tidak ada sesuatu yang dia karyakan. Ya. Orang-orang yang selalu bergairah di dalam Tuhan. Orang-orang yang dewasa rohani itu selalu bergairah. Kita belajar kalau anak-anak itu kan semua terima beres. Lapar disuapin. Ya, kotor dimandiin. Semua dikerjakan oleh orang tua ketika masih anak-anak. Tapi coba perhatikan ketika mereka sudah masuk pada fase bertumbuh. Tidak lagi disuapin Bapak Ibu Saudara. Dia harus mengerjakan itu secara mandiri. Bukankah orang tua selalu mengajarkan mendidik kepada anak-anak untuk jadi orang yang bertanggung jawab, mandiri, tidak lagi di bawah ketek orang tua, ya. Nah, dalam perihal rohani juga seperti itu Bapak Ibu Saudara. Orang-orang yang di dalam Tuhan yang bertumbuh, yang selalu ada upgrade ya Bapak Ibu Saudara, itu selalu produktif. Pengen bikin ini, pengen buat ini. Pokoknya semuanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Salah satunya adalah keluarga Boniaga family ini. Ya, mereka rindu supaya firman Tuhan boleh disebarkan lewat live streaming ini. Ketika dunia sekarang sedang pandemi, mereka justru fokus untuk mewartakan Injil lewat ibadah, ya, lewat live streaming ibadah pada saat ini. Ini adalah salah satu contoh produktivitas seseorang yang sudah begitu banyak mengalami kasih setia Tuhan dalam hidup. Jadi nggak cuek gitu loh jadi manusia. Orang-orang yang kekanak-kanakan itu kan pokoknya taunya beres gitu. Sehingga tidak pernah menghasilkan apa-apa. Nah yang berikutnya Bapak Ibu Saudara cenderung kompromi dengan ketidakbenaran kalau masih anak-anak. Ya kalau dulu saya tomboy ya Bapak Ibu Saudara, ini karena sudah di dalam Tuhan banyak perubahan, saya sudah dandan dan lain sebagainya. Dulu saya tomboy sekali Bapak Ibu Saudara. Ya belum lagi saya ya itulah kenakalan-kenakalan remaja ya Bapak Ibu Saudara. Nah, orang-orang yang belum dewasa rohani tidak bisa memilah mana yang baik, mana yang buruk. Sehingga waktu diajak-ajak ayo-ayo aja. Cenderung kompromi kepada ketidakbenaran ya. Misalnya contoh ya Bapak Ibu Saudara, ketika kita tahu bahwa tawuran yang akhirnya membawa hal-hal yang buruk lah misalnya. Diajakin, yuk tawuran yuk. Pas hari Minggu, hari ibadah, yuk tawuran yuk. Kalau dia tidak dewasa di dalam Tuhan, dia akan bilang, ayolah. Kalau anak sekarang bilang, kuilah, cus, berangkat. Padahal itu hari beribadah gitu ya. Jadi karena dia tidak punya sense of kasih kepada Tuhan itu, maka orang-orang yang kekanak-kanakan cenderung akan berpihak kepada ketidakbenaran. Karena nggak tahu mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang buruk, mana yang tidak buruk. Pokoknya hidup ya flat aja begitu. Yang penting aku orang Kristen. Yang penting KTP-ku Kristen. Yang penting aku setiap minggu ke gereja. Enggak seperti itu Pak, Bu. Ya kehidupan kita itu harus bertumbuh, harus terupgrade, harus mengalami perubahan demi perubahan. Ya dulu mungkin berdoa cuman buat makan. Sekarang ada peningkatan Bapak Ibu Saudara. Di sela-sela sebelum makan ada doa khusus misalnya. Belajar mendoakan suami, belajar mendoakan istri, belajar mendoakan anak-anak. Lalu kemudian lebih besar lagi mulai berdoa bagi orang-orang di sekitar gitu ya. Jadi selalu ada yang baru, ada sesuatu yang baru yang kita lakukan, yang kita alami bersama dengan Tuhan. Itu tanda pertumbuhan. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudara yang menjadi pertanyaan kemudian kenapa banyak orang Kristen gagal bertumbuh? Kenapa banyak anak-anak Tuhan bahkan hamba-hamba Tuhan yang gagal bertumbuh dalam kerohanian? Ya, padahal mereka sudah tahunan, puluhan tahun beribadah. Kenapa mereka masih bisa menjadi anak-anak orang-orang Kristen yang tidak bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan? Ada beberapa hal ya Bapak Ibu Saudara yang yang bisa saya bagikan bagi kita di malam hari ini.
Kira-kira alasan-alasan yang membuat orang sulit bertumbuh itu yang pertama adalah karena mereka adalah orang-orang yang lamban mendengarkan. Terambil dari Ibrani 5 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan. Karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Kalau diajak pergi nonton, cepat. Kalau diajak pergi nongkrong, cepat. Kalau diajak ke kafe, langsung gak pakai hitungan. Langsung berangkat. Coba diajak pergi beribadah. Lambat banget, lelet banget, banyak banget alasannya. Ya. Lamban untuk melakukan kebenaran, lamban mendengarkan firman, Bapak Ibu Saudara. Bahkan Bapak Ibu Saudara, biasanya orang yang malas mendengar itu akan sulit untuk bertumbuh. Ya. Karena bagi mereka firman Tuhan itu semacam beban. Jadi orang Kristen banyak aturannya. Jadi orang Kristen itu gak gampang. Jadi orang Kristen itu kok kita kayak terbeban banget, ini harus menjaga hidup lah, menjaga perkataan lah. Waduh, repot banget deh jadi orang Kristen. Gitu ya kira-kira. Nah, pemahaman-pemahaman seperti inilah yang membuat kita jadi sulit untuk bertumbuh, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena kita merasa bahwa firman Tuhan itu justru beban, bukan sebuah berkat dalam hidup kita. Banyak orang kemudian menghindari untuk beribadah atau mereka memilih ayat-ayat yang cocok saja bagi hidup mereka. Kalau ada ayat-ayat firman Tuhan yang bicara teguran, didikan, nasihat keras, mereka kemudian akan menutup telinga dan berpaling, ya sudahlah, pergilah. Atau ketika ada kebenaran firman Tuhan yang disampaikan, yang mendidik, yang keras, yang di otak kita muncul gini, kayaknya ayat ini, khotbah ini cocok deh buat saudaraku yang itu tuh. Ketimbang kita kemudian memilih Tuhan, memang firman itu cocok banget buat aku, ampuni aku Tuhan. Kita malah kepikiran firman ini menegur orang yang lebih cocok lagi. Padahal sebenarnya setiap firman itu harusnya mengubah, menjamah dan melawat kehidupan saudara dan saya. Nggak usah kita ingat-ingat, kayaknya cocok buat edaku deh. Apalagi kalau lagi ribut sama edanya gitu kan. Kayaknya khotbah Inang Pendeta ini cocok buat edaku. Nggak, cocok buat kita semua. Termasuk saya yang menyampaikannya. Amin. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam 1 Yohanes 5 ayat 3, di dalam Amos 7 ayat 12 dan 13, nanti baca masing-masing di tempat kita ya. Adalah orang-orang yang merasa terbeban dengan setiap berita firman Tuhan. Dan selain itu mereka juga cenderung akan selalu mencari alasan untuk menghindari saat diperhadapkan dengan pilihan bayar harga dan pengorbanan diri. Orang-orang yang sulit bertumbuh adalah orang-orang yang tidak mau menderita. Adalah orang-orang yang selalu di zona nyaman. Saya tadi dalam perjalanan ke sini Bapak Ibu Saudara, waduh medannya itu luar biasa. Karena kami belum pernah ke tempat ini, kami mengandalkan Google Map. Dan masuk di lorong-lorong yang sempit yang muat cuma satu mobil. Waduh, itu kalau ketemu mobil kami yang harus minggir dulu masuk ke halaman-halaman orang yang sempit-sempit Bapak Ibu Saudara. Tapi sambil berjalan saya bilang terima kasih Tuhan. Saya tahu untuk menjadi hamba Tuhan itu perlu banyak mengalami proses. Supaya kita tahu khotbah itu gak selalu di ruangan yang ber-AC mewah-mewah Bapak Ibu Saudara. Di tempat yang sudah cus bagus gitu. Kadang Tuhan izinkan kita harus masuk ke daerah-daerah yang sulit. Supaya Tuhan juga menguji hati saudara dan saya sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Orang yang sulit bertumbuh adalah orang yang tidak mau keluar dari zona nyamannya. Orang yang sulit bertumbuh adalah orang-orang yang selalu ada di comfort zone. Ya, nyaman terus. Itu sulit Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena ketidaknyamananlah mendidik kita menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan. Baru kemudian ada pertumbuhan. Saya menganalogikan Bapak Ibu Saudara karena saya suka bercocok tanam hidroponik. Hidroponik itu membutuhkan sinar matahari yang full. Kalau enggak nanti batang pohon itu jadi kutilang, kurus tinggi langsing, tidak kuat, kena angin gampang roboh. Tapi untuk mencapai batang yang bagus, yang besar, kuat, kokoh,
itu diperlukan cahaya sinar matahari yang panas. Mana ada matahari yang adem? Matahari itu pasti panas Pak Bu, menyengat. Tetapi justru di dalam sengatan matahari itulah menghasilkan pertumbuhan sebuah tanaman yang sehat dan enak untuk dinikmati. Jadi saya mau kasih tahu, tidak ada zona yang sangat nyaman, terlalu nyaman, yang bisa membuat kita menjadi orang-orang yang kuat, dahsyat, hebat dan luar biasa. Kalau Tuhan izinkan kita ada di zona nyaman, puji Tuhan. Tapi kalau Tuhan juga membawa kita kepada daerah-daerah yang sulit, wilayah-wilayah yang sulit, hidup dalam pergumulan, hidup dalam penderitaan, hidup dalam aniaya, maka jangan bersungut-sungut. Sebab kita tahu itu juga bermanfaat bagi kebaikan kehidupan rohani kita. Amin. Ya, seperti saudara-saudaraku yang ada di Makassar saat ini. Makassar adalah kota tempat saya bertumbuh besar. Saya meninggalkan kota Makassar tahun 95 karena menikah dengan Bang Victor gitu. Saya meninggalkan Makassar, saya besar di sana, sekolah dari TK, SD, SMP di Makassar. Dan saya tahu kota Makassar adalah kota yang sangat aman Bapak Ibu Saudara. Ya, di tempat di mana saya bertumbuh itu adalah tempat yang toleransi beragamanya sangat baik. Ya, kami tidak pernah khawatir keluar rumah, kami tidak pernah takut beribadah. Tetapi kalau Tuhan izinkan hal ini terjadi bagi kita, bukan berarti Tuhan tidak menolong. Bukan berarti Tuhan tidak mampu menghalang si oknum bom bunuh diri ini. Bukan. Tetapi Tuhan sedang mengerjakan rencananya yang hebat bagi kota Makassar. Amin, dalam nama Yesus. Dan bagi kita semua orang Kristen yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Ya, jadi buat kita masalah, pergumulan, aniaya, penderitaan, apapun itu bentuknya Bapak Ibu Saudara, bukan lagi menjadi momok, bukan lagi sesuatu yang menakutkan, tetapi menjadi sarana yang Tuhan pakai untuk membuat kita menjadi orang-orang yang kuat, mentalnya kuat Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena sorga diisi nanti dengan orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Amin. Bukan orang-orang cemen, bukan orang-orang cengeng, bukan orang-orang gampang ngambek, bukan. Tapi orang-orang yang dewasa di dalam Tuhan. Penuh hikmat. Ya. Orang-orang yang berhikmat tentu akan berpikir ribuan kali, bertindak dan berkata-kata. Beda sama anak-anak. Anak-anak itu spontan Bapak Ibu Saudara orangnya. Gak suka langsung banting. Ya kan? Gak suka langsung main ngelengos pergi. Gak suka langsung tinggalkan. Kalau sudah dewasa gak begitu. Kalau sudah dewasa, begitu dia menghadapi sesuatu dia akan berpikir. Kalau saya bertindak ini, Tuhan dimuliakan gak? Kalau saya berkata begini, Tuhan disenangkan gak? Orang yang sudah dewasa dalam rohani itu semuanya akan berpusat kepada Tuhan. Yang dia pikirkan perasaan Tuhan. Yang dia pikirkan bagaimana nanti Tuhan memandang dia. Bukan lagi sekedar manusia Bapak Ibu Saudara. Karena kita ini hidup bukan untuk dimuliakan oleh manusia, enggak lah. Tuhanlah yang memberikan pujian itu bagi kita jika kita dipandang layak. Ya, jadi gak usah makan puji kalau orang Manado bilang. Cari-cari pujian gak usah. Biarlah kiranya Tuhan sajalah yang dipuji, ditinggikan, diagungkan lewat hidup kita. Amin. Kenapa? Karena dia yang besar. Kita mah apa atuh? Kita adalah pelayan-pelayannya. Hamba-hamba Tuhan. Dan semua orang Kristen, jemaat Tuhan itu adalah pelayan Tuhan. Hamba Tuhan. Ya, karena kita ini memang adalah orang-orang yang mengabdikan hidup kita hanya kepada Kristus Yesus Tuhan. Yang berikutnya Bapak Ibu Saudara, kenapa orang sulit bertumbuh? Saya masih ada waktu ya. Masih ada waktu, oke. Kenapa orang sulit bertumbuh? Karena merasa sudah tahu firman. Makanya kadang begini, Allah belum lahir kau sudah tahunya aku ayat itu. Ini yang membuat orang sulit bertumbuh. Bertumbuh rohani itu belum tentu umurnya udah tua. Dikatakan dia dewasa rohani, belum tentu. Banyak orang yang sudah uban rambut tapi hidupnya gak berubah-berubah Bapak Ibu Saudara. Nah, Tuhan minta kepada kita yang dengar firman saat ini. Salah satu hal yang menghambat kita untuk bertumbuh menjadi orang yang dewasa secara rohani adalah merasa sudah tahu dan tidak perlu lagi dinasehati. Ya, saya mau kasih tahu, Tuhan itu kan gak datang ya, turun dari langit tiba-tiba, Yolanda aku menasehatkan kepadamu. Enggak seperti itu ya. Tetapi Tuhan bisa pakai loh. Baik firmannya ini maupun mulut-mulut orang-orang di sekitar kita. Untuk menyatakan pesan dari Tuhan. Nah, kalau orang gak mau dengar gimana?
maka dia akan sulit bertumbuh Bapak Ibu Saudara. Makanan rohani itu adalah bagaimana supaya kita bisa sehat rohani dan bertumbuhnya sehat. Pohon aja kita rawat, bener gak? Apalagi sekarang nih yang lagi sibuk dengan tanaman-tanaman yang mehong-mehong gitu ya. Tanaman begitu aja, kemarin saya tanya di mall, berapaan ini? 1 juta, oh my God. Mahalnya minta ampun. Nah itu pupuknya ada, bahan untuk ngelap daunnya biar kinclong ada. Itu tumbuhan. Bagaimana dengan kehidupan kita Bapak Ibu Saudara? Kita biarin begitu, nggak dirawat dengan firman. Kita tutup telinga ketika ada nasihat, kita merasa sok tahu loh. Gitu loh. Kita sering bilang sok tahu, apalagi kalau yang ngomong nih bere atau boru. Dalam konteks orang Batak misalnya gitu ya. Alah masih anak-anak kau bicara lagi ngajar-ngajarin firman. Ngajar-ngajarin firman kepadaku. Kita nggak boleh begitu ya Bapak Ibu Saudara. Sebagai orang percaya, kita harus punya kerendahan hati menerima setiap didikan firman Tuhan bagaimanapun caranya dan oleh siapapun kita menerimanya. Karena kita tahu setiap yang sumbernya ini dari firman Tuhan, maka pasti itu adalah perkataan Tuhan bagi kita. Untuk kebaikan kita, bukan untuk apa-apa, untuk kebaikan kita. Ya Bapak Ibu Saudara, dan orang yang tidak mau mendengar itu cenderung sombong rohani. Nah ini yang bahaya Bapak Ibu Saudara. Kalau kita sudah sampai kepada fase sombong rohani, waduh, itu rasanya kita udah paling enggak setara dikit lah sama Tuhan. Kalau udah sombong rohani ya. Padahal Bapak Ibu Saudara harusnya setiap saat, setiap detik, setiap menit hidup kita terkoreksi oleh firman. Saya selalu mendidik diri saya sendiri. Ketika saya datang beribadah, siapapun pendetanya Bapak Ibu Saudara, siapapun hamba Tuhan yang menyampaikan firman, saya tidak akan pernah merendahkan perkataan firman Tuhan. Karena saya tahu perkataan firman Tuhan itu pasti sungguh luar biasa bagi hidup saya. Jadi saya selalu terima kasih Tuhan. Itu untuk aku Tuhan, terima kasih. Belajar gitu loh. Punya hati yang legowo waktu ditegur oleh Tuhan. Punya hati yang besar waktu kita dididik oleh Tuhan gitu ya. Jadi orang yang sulit bertumbuh itu adalah orang yang merasa sudah tahu semuanya. Dari Kejadian sampai Wahyu taunya aku itu. Gitu ya. Lalu kemudian lama-lama menjadi sok tahu. Ini yang bahaya. Ya, lalu selanjutnya Bapak Ibu Saudara, bagaimana orang kemudian menjadi sulit bertumbuh dalam kedewasaan rohani adalah mengeraskan hati terhadap firman. Kalau yang sebelumnya sok tahu, yang ini tidak mau tahu. Terserah tuh pendeta ngomong apa, bodoh amat lah. Terserah itu hamba Tuhan mau bilang apa, emang gue pikirin. Gak mau tahu dia tentang firman. Siapapun yang menasehatinya tidak akan pernah didengarkannya. Ya Bapak Ibu, ini orang-orang yang keras hati. Waduh, ini luar biasa, keras hati. Dan orang-orang yang keras hati ini Bapak Ibu Saudara hanya bisa diubahkan oleh kuasa Tuhan. Ya, tidak ada manusia yang dapat mengubah sesamanya, tidak ada. Lalu kemudian gimana dong caranya supaya dia berubah? Kita cuma bisa berdoa buat orang ini. Ya, berdoa bawa namanya kepada Tuhan, lalu kemudian dia akan mengalami perubahan. Saya ingat kesaksian sedikit Bapak Ibu Saudara, supaya nggak terlalu tegang kita ya. Suamiku ini, ayang bebebku ini ya, Bang Victor, itu adalah orang yang begitu luar biasa teratur. Ya, orangnya sangat teratur, disiplin, pokoknya militer ya mirip-mirip lah. Ini karena pola asuh, ya kan? Semuanya dia bersih. Ada pajangan yang bengkok sedikit, dia mulai begini. Ini kenapa miring? Itu pokoknya semuanya serba perfeksionis. Saya dari latar belakang keluarga yang nyantai, orang santuy semua keluarga saya. Ya kan? Ada yang miring, ya udah biasa, biarin aja, orang bukan barang kita misalnya gitu ya. Jadi santuy banget keluarga saya. Ketemu sama Pak VH yang keluarganya tertib banget. Gitu ya, tertib. Belum lagi Bapak Ibu Saudara, kami ini kan bedanya jauh ya. Saya sama Bang Victor 21 tahun. Saya masih sedang lucu-lucunya ya, kekanak-kanakan. Bang Victor sedang mapan-mapannya, teges-tegesnya, mateng-matengnya. Jadi nggak nyambung kadang-kadang percakapan kami. Gitu ya. Nah satu ketika Bapak Ibu Saudara adalah perkara-perkara yang saya rasa kok nggak nyambung kami ini. Gitu ya. Lalu kemudian jadinya saya memaksakan diri Bang Victor itu harus jadi seperti apa yang saya mau.
Ini biasanya jeratan bagi pernikahan-pernikahan ya, anak-anak muda yang baru menikah biasanya terjebak pada persoalan ini. Ingin mengubah pasangannya menjadi seperti yang dia mau. Saya pengennya nyantai kayak saya, ya padahal dia kan gak bisa, orangnya disiplin. Saya pengennya ngoboy, saya orangnya suka pakai celana panjang, celana pendek, cats gitu. Nah, satu ketika Bapak Ibu Saudara, anak kami yang nomor 2 Laviko itu kena penyakit yang namanya ISPA ya. Penyakit ISPA ini mengganggu pernafasan anak kami sehingga seringkali bolak-balik masuk rumah sakit hanya untuk dapat oksigen. Lalu akhirnya dokter spesialis parunya bilang begini, Bu, anaknya ini diterapi air laut lah. Karena selalu diuap, ternyata lendirnya makin banyak, anaknya gak sehat-sehat. Anak saya kurus tuh, namanya anakku Babang Laviko Hagasa Moradongan Huta Barat, si ganteng mami ya. Jadi dia kena paru-paru, waktu itu umurnya masih 4-5 tahun ya. Lalu kemudian dokter bilang terapi air laut lah. Ya namanya terapi air laut pasti ke Ancol dong ya kan. Laut terdekat di kita kan Ancol. Saya udah dengan sepantai-pantainya gengs gitu kan. Bajunya udah baju pantai, pakai sendal, pakai ya pokoknya nyantai lah. Nunggu di garasi tiba-tiba bapak ini keluar pakai kemeja, pakai ikat pinggang isi di dalam. Terus sepatunya pantofel, peletak. Saya bilang ini mau ke pantai apa mau pergi ke acara gitu ya. Jadi banyak perkara yang gak nyambung antara saya dengan suami. Saya rindu sekali suami saya jadi seperti saya, anak muda nyantai ngoboy gitu kan. Lalu kemudian adalah beberapa hal juga yang saya harapkan dia berubah Bapak Ibu Saudara. Karena memang dulunya sebenarnya abang ini kurang begitu romantis orangnya. Enggak romantis. Lagu-lagunya romantis ya kan. Tapi pada kenyataannya sih enggak gitu-gitu juga lah. Dulu, tapi ya kalau sekarang dia udah di dalam Tuhan, wah luar biasa. Ya, jadi di dalam Tuhan selalu ada perubahan, amin. Nah Bapak Ibu Saudara, singkat cerita, saya mengeluh lah. Jadi kami berantem terus, ya. Sampai kemudian saya sudah memutuskan, sudahlah kita pisah aja lah, kita bercerai saja, gitu ya. Tetapi ya puji Tuhan, di dalam segala keterbatasan kami, suamiku ini selalu bilang begini, tidak, kamu boleh maki saya, boleh lempar kursi, boleh marah, boleh banting apa, tapi tidak boleh ada keluar kata cerai dari mulut. Itu kata suami saya. Jadi saya sangat terbantu sebenarnya ya Bapak Ibu Saudara. Akhirnya singkat cerita, saya curhatlah ke adik saya, adik kandung saya. Saya bilang begini, panggilnya Ara ya, saya bilang, Ara, gimana caranya ya abang berubah ya? Terus saya mengamini dan mengimani itu adalah jawaban Tuhan lewat bibir mulut adik saya. Dia bilang begini, Akang mau lihat abang berubah? Iya, kalau enggak kami berantem terus ini. Dia bilang begini, dari Akang aja dulu berubah. Buset, sebagai seorang yang merasa diri paling benar saya bilang begini, lah kan dia yang salah kenapa gue yang berubah? Ya kasih contoh aja gimana seharusnya orang yang benar dan baik hidup katanya gitu. Dari situ Bapak Ibu Saudara saya berpikir iya ya Tuhan. Kayaknya memang semua harus dimulai dari saya. Makanya saya kemudian memutuskan Bapak Ibu Saudara saat itu juga. Saya mengambil keputusan Tuhan saya ingin berdamai dengan eda-eda saya. Saya ingin berdamai dengan inang simatua saya. Itu semua tuh. Saya list satu-satu. Saya datangi ke rumah mereka masing-masing. Walaupun sebenarnya saya merasa saya yang tuaan gitu ya. Tapi enggak Tuhan. Di dalam Tuhan harga diri kami sudah. Tuhan saja yang lebih tinggi dari semuanya gitu ya. Dari harga diri kami Tuhanlah yang paling tinggi. Akhirnya saya datangi, saya bilang, Dad, ayo kita beli kue yuk, kita ke rumah Eda di Tomang. Saya datang ke sana. Dad beli kue yuk, kita datang ke Eda yang di Selipi. Saya datangi walaupun mereka terheran-heran. Tumben nih gitu ya. Tapi saya tahu setiap keinginan kerinduan kita berbuat kebenaran pasti akan membuahkan hormat dan kepujian bagi nama Tuhan. Akhirnya Bapak Ibu Saudara saya menuai apa yang sudah saya tabur dengan air mata. Yaitu konsisten melakukan firman. Sekarang hubungan kami keluarga luar biasa di dalam Tuhan. Dan sekarang saya dengan suami dan anak-anak melayani Tuhan. Itu yang penting. Jadi perubahan itu Bapak Ibu Saudara harus dikerjakan. Gak ada orang bertumbuh duduk-duduk tahu-tahu tinggi. Kagak. Ya, pohon juga gitu. Gak ada biji, udah dipantengin aja biji. Tiba-tiba dia besok tumbuh. Enggak, semua by proses.
Dan semuanya harus adalah keputusan kita untuk hidup jadi lebih baik bagi hormat kemuliaan nama Tuhan ya. Sedikit lagi Bapak Ibu Saudara, dan orang yang sulit bertumbuh itu Bapak Ibu Saudara adalah orang yang percaya karena pengen berkat doang. Nah ini bahaya. Kekristenan itu adalah bicara tentang keseimbangan antara berkat dan penderitaan. Ya, kenapa Bapak Ibu Saudara tidak akan pernah ada berkat kalau kita tidak pernah belajar menanggung penderitaan. Ya, pemenang itu kan harus bertanding. Mana ada orang terima piala nggak bertanding? Harus ikut dalam pertandingan, capek-capek dulu, berjerih lelah dulu, nangis-nangis dulu, luka-luka dulu perasaan kita ini. Baru kemudian kita tahu ada berkat yang luar biasa dari setiap persoalan dan penderitaan. Ya Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang cuman pengen berkat, ini adalah orang-orang yang cari Tuhan ya memang motivasinya berkat. Tapi kita belajar dari Ayub Bapak Ibu Saudara. Dia berani kehilangan apapun, yang penting jangan Tuhan Yesus hilang dalam hidupnya. Amin. Yes, itu orang-orang Kristen yang bertumbuh itu tahu bahwa apapun boleh terjadi, yang penting Tuhan Yesus tetap dalam hidupku. Ya. Pandemi seperti ini banyak orang Kristen mengeluh, menggerutu. Waduh gak ada kerja, waduh di PHK, waduh usaha gak jalan, waduh gak ada nyanyi, waduh kafe tutup. Boleh-boleh aja kita menyampaikan perasaan kita. Tapi tidak boleh sampai kemudian kita merasa bahwa kok kayak Tuhan gak tolong kita deh. Kok kayak Tuhan gak campur tangan deh. Kok kayak Tuhan tutup mata deh. Enggak. Saya mau kasih tahu, waktu kita tetap mampu berkata, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat. Ketika kita justru sedang menangis Bapak Ibu Saudara. Saya ingat tahun 97 akhir ya, 98 awal, ketika sedang ada tragedi Mei ya. Kerusuhan Mei, saya sedang mengandung anak saya yang kedua, kandungan 8 bulan. Anak saya lahir bulan Juli, kerusuhan bulan Mei. Dan setelah anak kami lahir bulan Juli itu otomatis tidak ada pekerjaan karena kerusuhan. Ya kan, dolar langsung melonjak tinggi. Tidak ada yang sanggup untuk meng-hire penyanyi. Suamiku nganggur. Ya Bapak Ibu Saudara, ini anak masih bayi, baru lahir. Waduh mau beli susu gimana ya. Kita juga berusaha untuk tidak mengeluh kepada siapa-siapa. Kami berdua menanggungnya dengan iman. Akhirnya kami berdua berlutut, ini anak dua di tempat tidur di pinggir gitu ya. Anak dua di tempat tidur, kami berdua berlutut, terus kami bilang gini, Tuhan udah gak ada uang beli susu. Gak mungkin anak kami ini Tuhan kasih, Tuhan tidak pelihara. Kami yakin dan percaya Tuhan pasti akan memberkati dan memelihara anak-anak kami. Singkat cerita Bapak Ibu Saudara, begitu selesai berdoa tiba-tiba telepon bunyi. Ini kesaksian ya, telepon bunyi. Saya angkat waktu itu lalu ditanya begini, ini nomor teleponnya Bang Victor Huta Barat ya? Terus saya bilang iya, ini dengan siapa? Kak, ini aku asistennya Bang Olo Panggabean. Abang itu bisa berangkat Kak ke Medan. Waduh. Dari sekian lama waktu Krismon itu Bapak Ibu Saudara, ada satu orang yang mengundang nyanyi ke Medan. Lalu langsung dia bilang, aku berangkat mah, berangkatlah. Ini jadi berkat buat anak-anak kita. Baru kita aminkan, telepon udah bunyi. Pergilah dia. Dan alhasil sebulan, kamu hampir sebulan ya di sana ya. Gak pulang-pulang Bapak Ibu Saudara. Dia sampai bilang gini, Ma aku mau pulang tapi ditahan sama Bang Olo, masih ada acara lagi. Gak apa-apa, gak apa-apa. Dan puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, hari itu kami membuktikan ya bahwa orang yang mengandalkan Tuhan, menangis berlutut di kaki Tuhan. Walaupun air mata tercurah tapi hati kita masih bisa bilang, Tuhan Yesus Engkau dahsyat, hebat dan luar biasa. Engkau akan mengalami keberkatan, bukan cuma bicara tentang materi Bapak Ibu Saudara, tapi berkat-berkat rohani. Itu lebih dahsyat, itu lebih hebat dari sekedar materi yang bisa habis, bisa hilang ya. Tetapi kalau kita dapat berkat rohani, wah itu luar biasa, itu lebih dari segala sesuatu. Ya Bapak Ibu Saudara, ya jadi orang yang cuma pengen berkat saja ini susah bertumbuh dewasa. Dan yang terakhir, ya orang yang sulit bertumbuh adalah orang yang cinta mula-mulanya kepada Tuhan sudah padam. Kenapa? Orang kalau lagi jatuh cinta cari Tuhan kemanapun.
Mau ke ujung berung manapun, ya, dimanapun ada ibadah pergi, dimana katanya ada ibadah pergi. Semangat terus di dalam Tuhan, cari Tuhan luar biasa. Tapi setelah berjalannya waktu, cinta mulai padam. Maka yang ada Bapak Ibu Saudara, kita kemudian menjadikan Tuhan Yesus nomor sekian dalam hidup kita. Semua pekerjaan kita, karir kita, ya apapun kemudian yang menjadi nomor satu, Yesus menjadi nomor sekian dalam hidup kita. Nah, jangan sampai Bapak Ibu Saudara 5 hal ini terjadi dalam kehidupan kita ya. Biarlah kiranya kita tetap teguh di dalam Tuhan dan ayo bangkitkan semangat kita untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Karena memang perlu sekali Bapak Ibu Saudara kita menjadi orang-orang yang dewasa di dalam Tuhan. Sebab orang-orang yang dewasa adalah orang-orang yang hidupnya lebih bijaksana, hidupnya lebih bisa menikmati segala situasi. Walaupun sedang ada di dalam badai, dia tetap bisa jadi berkat. Apalagi ketika dia ada di dalam sukacita, dia lebih-lebih lagi menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, jadi biarlah kiranya firman Tuhan ini memotivasi kita semua Bapak Ibu Saudara untuk tetap kuat di dalam Tuhan. Kebenaran firman Tuhan yang kita terima ini semuanya boleh membawa kita menjadi orang-orang yang bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Maju terus, semangat terus, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Kita berdoa untuk firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan malam hari ini, berbicara tentang bagaimana panggilan Tuhan atas hidup kami. Untuk kami semua boleh menjadi orang-orang yang dewasa di dalam Tuhan. Tuhan tidak merancang kami menjadi orang Kristen yang stagnan, mandek, bahkan menjadi bonsai, kecil, tidak menghasilkan apa-apa. Tuhan menghendaki kami bertumbuh menjadi orang-orang yang luar biasa di dalam Tuhan. Ibarat pohon Tuhan, Engkau menghendaki kami bertumbuh tinggi, rindang, menghasilkan banyak daun, menghasilkan buah-buahan, dan banyak orang berteduh di bawah pohon, menjadi berkat hidup kami Tuhan. Biarlah kiranya kami tidak hanya memahami firman, tetapi juga sungguh-sungguh melakukannya dalam kehidupan kami. Dan kami akan melihat bagaimana Tuhan berkarya, bekerja luar biasa atas kehidupan setiap kami. Tolong setiap umat-Mu yang menyaksikan live streaming ini Tuhan. Apapun persoalan dan pergumulan mereka, biarlah kiranya mereka menyadari bahwa semua hal yang tidak membawa kepada pertumbuhan kami tinggalkan dalam nama Yesus. Tapi kami mau mengambil keputusan untuk berlari kepada Tuhan. Hidup di dalam kebenaran-Mu. Melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah kiranya sungguh Tuhan, nyatalah kiranya hidup kami dipenuhi, dikuasai oleh Kristus Yesus Tuhan. Sehingga hasil daripada kehidupan kami adalah buah yang dapat dinikmati dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, hamba sudah selesai menata layankan firman Tuhan ini. Dengan segala keterbatasan hamba-Mu menata layankannya. Biarlah kiranya hamba percaya Roh-Mu yang kudus, yang tinggal dan berdiam dalam hidup kami. Itulah yang akan mengerjakan dengan sempurna setiap kebenaran firman. Dan juga menolong kami mempraktekannya dalam hidup. Segala pujian, hormat, syukur kami kembalikan kepada Yesus Kristus Tuhan. Yang menjadi satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami. Yang kami layani sekarang ini sampai selama-lamanya. Setiap kita yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin.